Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih digerakkan melangkah kaki kita untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam jangan pernah kita lupakan. Lalu kita ucapkan salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas wasilah beliau Islam sampai kepada hari ini, sehingga kita bisa menikmati dan meniti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 16 Safar 1445 Hijriah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bertepatan dengan 1 September 2023. Kali ini khatib berwasiat pada diri sendiri khususnya dan umumnya pada jamaah sekalian. Kali ini khatib menyampaikan satu tema yang insya Allah sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu pentingnya masa muda dalam Islam. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, wa syababun asy'ar bi ibadatillah, ada seorang pemuda yang memang disibukkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda ini memang tujuannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, sehingga dia berusaha semaksimal mungkin menahan nafsunya yang begitu besar. Karena masa-masa muda adalah masa-masa di mana hawa nafsu begitu besar. Sampai Nabi menyampaikan dalam hadis tersebut bahwasanya ada seorang pemuda yang memang ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan disibukkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib menyampaikan ada 5 hal Allah Subhanahu wa taala sebelum ingin menghisab seorang hamba itu ditanya 5 perkara terlebih dahulu. Hadis diriwayatkan dari At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Jadi seorang hamba itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umurnya digunakan untuk apa? Apakah untuk jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia pasrah dengan kondisi kemudian mengikuti hawa nafsunya? Ini merupakan salah satu tugas kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, mungkin anak muda yang mungkin dalam lingkungan kehidupan kesehariannya tidak punya arah dan tujuan. Maka kita kewajiban harus sering mengingatkan bahwasanya seorang pemuda adalah harapan bangsa,
harapan keluarga, hampir semua negara, dari negara-negara kafir, mereka sampai membuat salah satu skema bagaimana anak mudanya bisa menguasai dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Dan masa mudanya dihabiskan untuk apa? Nah, ini yang sering lolos dari filter orang tua. Kadang kita membebaskan anak-anak kita itu untuk melakukan seenak mereka. Khususnya anak-anak wanita kita harus menjadi salah satu ultimatum orang tua, apalagi punya anak perempuan. Nah, qadarullah-nya pada saat ini, ya, orang tua merelakan anak perempuannya dibonceng oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Menunjukkan, bahkan para ulama mengatakan, menunjukkan seakan-akan, nah silahkan engkau berzina dengan dia. Padahal salah satu fitnah terbesar tarabbu ba'di fitnatan adorra 'ala rijali bin nisa. Salah satu fitnah terbesar laki-laki dengan perempuan, kata Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang dari kalangan kita membiasakan hal tersebut, itu bagian dari fitrah. Fitrah saling menyukai sama lawan jenis. Akan tetapi Islam tidak menginginkan hal tersebut. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, sekali lagi, wahai pemuda, jikalau engkau ingin menikah, maka menikahlah. Jikalau engkau tidak sanggup menikah, fa'alihi bis-shaum, maka berpuasalah. Fa innahu aghaddu lil-basar, sesungguhnya dia akan menundukkan pandangan kita. Wa ahsanu lil-farji, dan dia akan menjaga kemaluannya. Ini adalah solutif dari Allah dan Rasulnya. Ketika seorang pemuda tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka diberikan salah satunya adalah dengan berpuasa. As-siyam junnah, puasa adalah perisai. Kenapa dalam puasa adalah perisai? Kita melihat ketika kita puasa akan menjaga kita dari makanan ataupun hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya dengan melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam atau perzinahan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang ketiga, wa malihi min aina iktasaba. Kemudian hartanya dia ambil dari mana? Dia memperoleh harta dari yang haram atau yang halal. Nah, ini pun sering terelakkan di kalangan umat-umat Islam yang mungkin sudah terlena dalam kehidupan dunia, mengambil cara apapun yang penting keuntungannya besar. Apalagi kalau kita melihat potret dari pemerintahan kita. Kenapa kita mengambil pemerintah yang mungkin pemerintah itu tidak atau mengikuti keinginan masyarakat? Karena masyarakat sendiri yang memilih. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan, buruknya suatu pemerintahan diakibatkan dari rakyat yang buruk. Jadi nggak mungkin akan berdiri pemerintahan yang baik jikalau masyarakatnya buruk. Jadi kalau ingin berharap itu pemerintahannya baik, maka dia harus menjadi rakyat yang baik. Dimulai dari diri sendiri. Maka akan otomatis, ya, pemerintahan menjadi pemerintahan yang baik karena dilingkari oleh orang-orang yang saleh di dalamnya. Yang keempat, wa fima anfaqahu, dan rizkinya diberikan untuk siapa? Sudahkah dinafkahi kepada orang-orang mustahik, orang-orang yang berhak menerimanya. Dan ini penting sebagai pembersih harta-harta kita. Infakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luaskan rezeki itu, pengajian-pengajian, undang kiai-kiai, undang ustaz-ustaz yang memang bisa memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Kadang kita butuh guru dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa langsung vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh guru yang membimbing kita. Rasulullah pun masih diberikan waktu itu adalah seorang guru, yaitu Jibril alaihi salam. Tidak serta-merta Allah langsung mengirimkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perantara Jibril. Maka jamaah sekalian, kita butuh guru
yang menjadi salah satu wasilah membuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan guru kita bisa mengetahui bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara tahsil Quran yang baik sesuai pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in. Kalau kita ngasal dalam beribadah, maka konsekuensinya ibadah-ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu wa ba'da bi ma'an. Nah, kita ngambil ilmunya dengan cara bagaimana? Kepada siapa kita mengambil ilmu? Ternyata nasab itu penting. Makanya dalam Al-Qur'an ada sanad, istilah sanad. Al-Qur'an bersanad. Jadi belajar itu kepada orang-orang memang yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mengucapkan Rasulullah dalam mengucapkan sa, bagaimana dalam mengucapkan qaf, itu ada sanadnya dalam cara membaca. Kalau hanya sekedar bunyi tidak bersanad, maka itu dipertanyakan dalam ketahsinannya. Apalagi dalam urusan ketika pelaksanaan sholat. Al-Fatihah menjadi rukun dalam sholat. Jika Al-Fatihahnya rusak, maka rusaklah sholatnya. Maka minimal di antara kita, siapapun profesinya, harus ada tanggung jawab kepada dirinya bahwa saya Al-Fatihah harus bisa dalam mengucapkannya dan berstandar tahsil Quran. Bagaimana kita mau di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan bacaan kita masih buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kenapa doa-doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tahsilnya pun kita belum bisa. Makanya kena penting bagaimana kita mengambil ilmu dari seorang guru dan guru tersebut memang belajar dari guru fulan dan disebut dengan sanad Al-Qur'an Al-Karim. Begitupun ilmu-ilmu yang lain pasti punya referensi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah nanti. Kita bisa mengetahui bahwasanya penting belajar ilmu terutama Al-Qur'an Al-Karim. Kadang kita jauh dari Al-Qur'an. Penelitian di Indonesia 75% buta huruf Al-Qur'an. Tidak bisa membaca Al-Qur'an. Bukannya mereka tidak mau membaca, karena mereka tidak bisa membaca Al-Qur'an. Bisa dulu, otomatis mungkin dia akan buka Al-Quran. Saya bisa baca. Kalau sudah bisa baca, kemungkinan akan mudah membuka Al-Quran. Bagaimana ingin membuka Al-Quran sedangkan saya tidak bisa membaca? Minimal bisa dulu. Belajar kamu harus dari Quran, dari Iqra terlebih dahulu itu sangat mudah. Yang penting Allah melihat prosesnya. Kadang Allah tidak ingin melihat hasil, tapi ingin melihat proses. Bagaimana seorang hamba itu mengabdikan dirinya untuk Al-Quran Al-Karim. Apalagi dia di dalam Quran surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Ar-Rahman itu umum, general, diberikan kepada orang muslim dan orang kafir. Allah berkasih sayang kepada mereka. Wa 'allama Al-Quran, dan orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kita pentingnya belajar Al-Quran biar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hak istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi ahli Quran, menjadi keluarga Allah. Apapun yang diminta oleh kita pasti Allah akan berikan karena kita sudah menjadi ahli Quran, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran itu surat Al-Luqman ayat 13. Bagaimana Luqman menasihati anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dia Luqman menasihati anaknya jangan berbuat syirik karena syirik itu perkara yang paling penting dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan akan hilang ketika kita melakukan kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita punya tanggung jawab besar kepada anak cucu kita. Jaga mereka, jangan sampai kita membiarkan mereka itu tidak punya arah tujuan, tidak mengenali siapa nabinya yang sesungguhnya.
bagaimana kisah-kisah nabinya, ajarkan kepada mereka bagaimana Nabi ketika dakwah diusir oleh orang-orang kafir. Itu belum seberapa yang dialami oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita melihat para anbiya yang dulu, ketika Zakaria digorok bagian perutnya setelah melihat Yahya anaknya disembelih oleh seorang raja, yang raja tersebut mencintai seorang perempuan. Ganjarannya dari seorang perempuan itu, jika engkau ingin menikah itu, maka bunuhlah Yahya. Akhirnya Yahya terbunuh, kemudian dikejar Zakaria. Salah satu mukjizat Zakaria alaihi salam bersembunyi di sebuah pohon, karena bisikan iblis memberitahukan kepada penduduk tersebut, maka digergajilah pohon tersebut, membekas di dalam langsung di dalam perutnya Zakaria alaihi salatu wassalam. Jamaah sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu pesan penting khususnya bagi khatib sendiri dan umumnya pada jamaah sekalian. Mari kita sama-sama untuk menguatkan keistiqomahan kita menjaga pemuda-pemuda kita agar jangan salah arah memilih siapa tokohnya. Tokoh kita adalah Abu Bakar, tokoh kita adalah Umar, tokoh kita adalah Utsman, dan tokoh kita adalah Ali radhiyallahu anhu ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبله منا ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Khutbah yang kedua ini mengisahkan seorang pemuda yang meminta berzinah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada seorang pemuda yang meminta berzinah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin berzinah dengan perempuan tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Ta'ala ya syabab, kemarilah wahai pemuda." Kemudian diajak dialog oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kau menzinahi perempuan tersebut, aku ingin menanyakan sesuatu kepada engkau, wahai pemuda. Jikalau ibumu yang dizinahi, apakah engkau rela? Ya Rasulullah, tentu aku tidak rela. Bagaimana adik perempuanmu dizinahi oleh laki-laki, apa engkau setuju? Tentu saya tidak rela ya Rasulullah. Bagaimana bibimu? Saya tidak rela ya Rasulullah. Bagaimana saudara perempuanmu yang dari bapakmu? Saya tidak rela ya Rasulullah. Begitulah orang-orang yang punya anak. Ketika anaknya berzinahi, dia tidak rela sama sekali. Maka diluslah dada pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahumma firlahu, Allahumma arhamna ya syabab. Ya Allah, ampunilah dia dosanya dan mudahkanlah urusan pemuda tersebut. Akhirnya pemuda tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak butuh mengelus dadanya. Tidak cukup dengan lisan kita yang memarahi-marahinya, justru dia akan menjauh dari kita. Sayanginya dengan mengelus-elus dadanya dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan anak ini anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang mengikuti perintah-perintahmu. Lakukan itu dari sekarang. Mungkin ada di antara bapak yang belum melakukan, elus dadanya dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ala ardu'an khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر